Penjualan tiket MotoGP Mandalika 2022 untuk hari ketiga atau race day telah habis terjual. Tingginya animo masyarakat untuk menyaksikan MotoGP Mandalika juga membuat kewalahan panitia penyelenggara karena kesulitan menempatkan tamu undangan yang hadir untuk menyaksikan MotoGP Mandalika 2022. Saat ini tiket yang masih tersedia hanya untuk di hari Jumat dan Sabtu atau saat sesi latihan bebas. Kalau minggu udah pasti habis ya, kita udah overbook, kita malah kesulitan menempatkan tamu-tamu yang harus kita tempatkan itu di Royal Box, di Deluxe, di Grandstand ya. Tapi kalau Jumat Sabtu masih ada tapi tetap terjual terus ya. Ini seperti biasanya masyarakat Indonesia beli tiketnya kan selalu di detik-detik terakhir ya. Kalau dibilang ada, cuman dibilang masih banyak juga enggak ya. Jadi kalau memang yang masih berkeinginan untuk menonton ya segera secepat mungkin melakukan pembelian tiket di penjualan tiket online kami. Presiden Joko Widodo menyebut 60.000 tiket yang dapat diakses untuk menonton secara langsung balapan MotoGP sudah habis terjual. Presiden berharap gelaran MotoGP yang dimulai pada tahun ini hingga 10 tahun ke depan di sirkuit Mandalika dapat menjadi sebuah brand baru bagi negara Indonesia. Kita tahu, alhamdulillah juga bahwa target tiket yang telah kita berikan 60.000, alhamdulillah semuanya sudah terjual dan kita harapkan ini menjadi sebuah brand baru negara kita bahwa Indonesia sekarang telah memiliki sirkuit MotoGP yang tidak kalah dengan negara-negara lain. Dan saudara, untuk mengetahui persiapan menjelang penyelenggaraan MotoGP Mandalika 2022 pada 18 hingga 20 Maret mendatang, kita telah terhubung dengan jurnalis Kompas TV Ananda Bagus. Bagus, gelaran MotoGP Mandalika 2022 ini tinggal menghitung hari. Persiapan apa saja yang sudah dilakukan oleh panitia penyelenggara? Ya Ivo, sebelumnya Presiden Jokowi telah melepas parade MotoGP ataupun parade balap yang dihadiri oleh sejumlah pembalap di Jakarta yang dimulai dari Istana Negara hingga ke kawasan Hotel Kempinski yang di Jakarta. Nah, jika membahas terkait persiapan panitia, ada beberapa titik yang telah disiapkan oleh kepanitiaan. Artinya di dalam arena sirkuit persiapan telah dilakukan 100%. Bahkan Komandan Lapangan Mandalika yakni Marsikal Hadi Cahyanto itu bahkan menyebutkan bahwa 100% sirkuit Mandalika sudah bisa digunakan 100%. Artinya persiapan sudah selesai dilakukan, hanya tinggal melaksanakan homologasi atau akreditasi sirkuit dari grade B menjadi ke grade A. Artinya proses ini masih akan terus dilakukan dan untuk hari ini sudah selesai persiapan dilakukan. Jika terkait persiapan di luar arena sirkuit, saat ini sedang dalam proses pengerjaan, yakni diantaranya fasilitas-fasilitas penunjang seperti tenda UMKM dan juga beberapa tenda-tenda lainnya yang berada di sekitar kawasan sirkuit Mandalika. Dan jika di luar kawasan sirkuit Mandalika, pekerjaan ataupun proses pengerjaan sudah hampir selesai karena dikebut dalam beberapa waktu terakhir ini pengerjaan bahkan bisa dilakukan hingga pada dini hari. Artinya memang pemerintah hari ini serius untuk melakukan pembaruan ataupun proses pengerjaan untuk mempercantik kawasan Mandalika dan juga akses menuju sirkuit Pertamina Mandalika International Circuit itu sendiri, Ivo. Persiapan sudah dilakukan, sudah selesai, hanya tinggal menunggu persiapan fasilitas-fasilitas penunjang seperti yang Anda informasikan tadi. Bagus, lalu bagaimana dengan penonton? Sudah adakah penonton dari luar Pulau Lombok yang sudah tiba di Lombok saat ini? Ya, memang benar Ivo, antusiasme masyarakat Indonesia untuk menonton ajang balap Pertamina Grand Prix of Indonesia ini sudah dimulai dalam beberapa pekan terakhir, di mana dari pihak Angkasa Pura I Bandara Internasional Lombok menyebutkan bahwa selama sepekan terakhir ini perharinya sebanyak 18.500
penumpang tiba di Lombok. Dominasi penumpang sendiri terjadi dari penerbangan diantaranya dari Jakarta, Surabaya, dan Bali. Artinya hari ini sudah mulai beberapa warga ataupun masyarakat Indonesia ini sudah mulai berdatang ke Lombok untuk menyaksikan ajang balap MotoGP yang menjadi ajang bergengsi balap motor di dunia. Dan memang sejauh ini ada beberapa, bahkan kami pun sempat mewawancari warga tadi menyatakan bahwa mereka sangat antusias. Hal ini dilakukan karena ajang balap MotoGP yang digelar di Indonesia ini sudah sempat lama tidak ditonton oleh Indonesia ataupun oleh masyarakat Indonesia. Mengingat bahwa tahun terakhir pelaksanaan MotoGP di Indonesia ini terjadi pada tahun 1996 ataupun 1997, Ivo. Tadi pebalap MotoGP mengikuti parade. Apakah mereka langsung berangkat ke Lombok dari Jakarta? Bagus. Ya, informasi yang kami terima memang pada beberapa hari terakhir ini pihak Bandara Internasional Lombok menerima 9 charter flight. Artinya sejauh ini sudah 8 charter flight yang telah tiba di Bandara Internasional Lombok. Dan hanya tersisa satu lagi, yakni pada pukul 21.00 WITA nanti rencananya satu charter flight akan tiba di Bandara Internasional Lombok. Dan memang kami sudah memastikan bahwa pihak General Manager Angkasa Pura I Bandara Internasional Lombok menyebutkan bahwa satu charter flight tersebut merupakan dari para pebalap yang akan datang ke Lombok sendiri ini. Dan memang saat ini terkait tiket penonton, bahwa antusias masyarakat untuk menyaksikan ajang balap Grand Prix of Indonesia ini sangat luar biasa, di mana pada hari ketiga ataupun pada sesi balapan, sesi race, sebanyak 60.000 tiket sudah ludes terjual. Dan memang saat ini hanya tersisa pada hari pertama dan hari kedua, yakni pada sesi latihan bebas. Dan bahkan pada pagi tadi pun penukaran tiket sempat terjadian antrean, di mana masyarakat antusias untuk segera menukarkan tiket mereka agar bisa segera untuk menyaksikan para rider idola mereka, Ivo. Ya, berarti sore ini ada keberangkatan ya dari Jakarta ke Lombok yang isinya adalah pebalap MotoGP. Terima kasih banyak atas laporan Anda. Ananda Bagus melaporkan langsung dari Lombok.